Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di Blended Learning SMK Wirabuana 2 dengan saya Bu Fitri Engliani, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengajar di kelas 11. Materi yang saya bawakan pada Blended Learning hari ini yaitu tentang memenuhi janji. Kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi, memenuhi janji di sini merupakan suatu kewajiban, dan kewajiban itu juga adalah sebagian daripada tanda orang-orang yang beriman. Nah, memenuhi janji itu hukumnya wajib harus dipenuhi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian selain ayat Al-Isra juga ada juga Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan ayat 2, ayat 32 yang menjelaskan juga tentang memenuhi janji. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah janji di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama janji kepada Allah, yang kedua janji kepada sesama manusia. Yang pertama janji kepada Allah. Janji kepada Allah ini dilakukan setiap manusia sejak dalam rahim ibunya. Dan bentuk janjinya nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah sebagai Rabb atau Tuhannya dan berjanji akan menjadi hambanya yang taat. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Surat Al-A'raf ayat 172. Nah, kemudian yang kedua adalah janji kepada sesama manusia. Nah, janji kepada sesama manusia ini adalah janji yang sudah dibuat atau disepakati baik dengan satu orang atau sekelompok orang. Nah, janji sesama manusia ini sangat wajib untuk ditepati juga. Nah, contohnya janji sama manusia di sini adalah seperti perdagangan, perniagaan, pernikahan, dan sebagainya. Dan itu harus ditunaikan. Nah, jika ada perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam yang tidak boleh ditunaikan, maka janji itu tidak wajib untuk ditunaikan. Sebagaimana dalam sabda Nabi Rasulullah SAW, setiap syarat atau ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah atau kitab Allah
menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Di situ hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ada beberapa manfaat daripada memenuhi janji. Yang pertama, mendapatkan predikat sebagai mutakin. Mutakin di sini adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana salah satu daripada ciri orang munafik itu adalah orang yang tidak memenuhi janji. Nah, di sini manfaatnya salah satunya adalah mutakin, orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang kedua, menjadi sebabnya datangnya keberhasilan. Keberhasilan yang bagaimana? Ketika perjanjian yang dilakukan dengan seseorang ditepati, maka orang pasti akan selalu mempercayai apa yang kita omongan, dan omongan kita akan bisa dipegang oleh orang yang kita berbuat janji tadi. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari pertumpahan darah. Nah, itulah sebabnya janji itu wajib dipenuhi. Kenapa? Ya, salah satunya ini menghindari pertumpahan darah. Kemudian yang keempat, terjaga dari pengambilan hak orang lain. Contoh, ketika perjanjiannya itu dalam hal perdagangan, dan perdagangan itu harus ada perjanjiannya. Nah, isi perjanjiannya itu agar tidak mengambil hak daripada orang lain tadi, baik dari pihak muslim ataupun dari yang non muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat menghapus kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahpahaman apabila yang tadinya tidak memenuhi janji dan ketika ditepati kesalahpahamannya itu bisa terselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah menjadi sebab dimasukkannya di dalam surga. Berarti memenuhi janji ini adalah salah satu sebab seseorang bisa masuk surga. Itulah bagaimana kita itu harus diwajibkan ketika berbuat janji seseorang, diwajibkan untuk memenuhinya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan barusan bermanfaat bagi kita semua, lebih-lebih bagi saya pribadi. Dengan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.